Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang yang cerah hari ini di Kota Bukit Tinggi kita akan bahas atau IG live bareng narasumber kita mengenai hewan kurban sehat, hati pun tenang bareng dokter hewan. Nah, untuk itu kita mau pada siang kali ini yang berhubungan dengan dokter hewan. Tunggu sebentar teman-teman. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai topik ajilah kita yang ini yaitu hewan kurban sehat Ini kok nggak muncul ya, Dek? Dek, gambarnya, Dek. bergambar ya. Iya, Tapi suara aku kedengaran nggak dokter? kedengeran, kedengeran. Buat kalau aku nggak langsung, tapi mungkin eh, nanti kita coba dulu aja nih. Nanti kalau mau dari terus emang tidak muncul. Kalau Samsung kah atau Xiaomi kah? Kalau suaranya Dek putus-putus, tidak kedengaran. Oke, bentar suara dokter kedengaran di aku. Coba pakai handset dulu bentar ya. Aku kedengaran dokter? Halo, suara, Halo? yap, suara dokter terdengar jelas. Oke. Oke, sip. Oke, aman ya dokter? Berarti, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. pada kesempatan kali ini kita mau cerita nih bareng atau sharing atau obrolan santai pada siang hari ini berhubung kita sebentar lagi akan kurban ya dok, Idul Adha. Nah, Dokter Hewan Suci Fadilah, Magister Sains yang merupakan dosen kedokteran FKWP. Apakah suara saya terdengar dokter? Terdengar nggak? Jelas. Oke, saya hai dulu nih. Ada dari tim anestesi FK Unan. Boleh saya hello dulu? Terus, nah, dokter, berhubung nih kita mau Idul Adha, pasti kan berhubungan langsung nih nama dengan hewan-hewan seperti sapi, kambing, ataupun domba, ataupun hewan-hewan lainnya. Dok, gimana sih cara mudah mengenal kurban yang sehat buat pemula? Gitu. Bagaimana sih cara-cara risetnya nih? Atau kalau di sekarang ini sudah ada lain, gimana nih yang baiknya nih dok? Kalau cara mengenali hewan kurban yang sehat. Oke. Sebenarnya cara mengenali hewan kurban itu bisa dilakukan oleh pemula ya, dengan melihat dari penampilan luarnya dan perilakunya. Itu yang paling sederhana yang bisa orang awam kenali. Suara saya kedengaran jelas tadi? Jelas sekali dokter. Oke. Nah, jadi sebagai orang awam atau pemula itu kita bisa perhatikan dari penampilan luar dan perilakunya. Hmm. Pertama, kita lihat apakah hewannya itu gerakannya aktif. Hewan yang sehat itu dia gerakannya itu aktif, lincah. Berbeda sama hewan yang sakit itu biasa cenderung diam. Hmm. Diam, kemudian tidak banyak terlalu bergerak. Kemudian kalau hewan-hewan yang hidupnya yang berkelompok ya, sekitar misalnya seperti domba atau kambing, itu dia akan terlihat lebih cenderung menyendiri atau menyudut sendiri, tidak gabung dengan kelompoknya. Kemudian kalau dari segi penampilan luar, itu kita bisa lihat dari bulu dan kulitnya itu bersih, terlihat tidak ada ektoparasit, kemudian bulunya bersih, tidak ada keropeng, tidak ada luka, kemudian
bulunya mengkilat. Itu salah satu tanda bahwasannya hewan itu sehat. Kemudian kita bisa lihat dari mata. Matanya itu cerah kah, bercahaya, atau pokoknya matanya itu terlihat uh, cerah, bercahaya, dan fit gitu. Berbeda sama hewan yang sakit yang misalnya cenderung puyuh matanya, atau sayu, atau mengantuk gitu. Biasanya bisa kita perhatiin dari mata, dari segi itu. Kemudian dari nafsu makan. Kebiasaan makannya ada berubah nggak? Biasanya kalau hewan yang sehat itu pada saat kita beri makan, ini langsung disambut, langsung Oh, buru-buru makan. Ya, jadi dia excited ketika dikasih makan. Itu tandanya nafsu makannya baik. Kemudian tadi tidak ada cacat luka atau cacat fisik ya. Kakinya utuh, tanduknya lengkap, kemudian tidak ada keluar cairan atau leleran ya dari berbagai lubang, misalnya dari mulut, hidung, anus, atau bahkan dari kelaminnya tidak ada leleran atau cairan. Kemudian kita juga bisa lihat dia dari hidungnya, permukaan hidungnya, mukosa hidung namanya. Jadi kan sapi itu kan hidungnya kan lebar, jadi ada permukaannya itu. Jadi kalau hewan yang sehat itu permukaan hidungnya itu lembab, tidak kering. Ya, hmm. jadi dia lembab, cenderung lembab. Kemudian hewan ya kalau misalkannya eh, suhunya normal gitu, bisa kalau ada termometer bisa dicek, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi kalau normal itu dia harus di sekitaran 38 sampai 39 derajat Celcius. Nah, kalau misalkannya terlihat nih hewannya itu udah kurus, lesu, terus bulunya kusam, ada keropeng, apalagi misalnya ada luka ya yang mengeluarkan nanah atau dia bahkan cacat, itu lebih baik dihindari, jangan dipilih. Nah, karena ini kan kembali lagi kita kan pakainya hewannya itu untuk kurban ya. Nah, Mm-mm. kurban sesuai dengan syariat Islam itu kan ada syarat-syaratnya, yaitu salah satunya hewan itu harus sehat ya. Oke. Kemudian satu lagi juga bisa sih selain lihat penampilan umum sama perilakunya, eh, pada saat membeli itu kita tanyain dia punya surat keterangan sehat gak, udah pernah diperiksa sama dokter gak sebelumnya gitu. Itu Oh, secara umum sih. oke. Ini Ya. pengetahuan baru bagi aku nih, Dok. Soalnya tahu selama ini ada buat manusia aja. Tapi sekarang ada juga ya, ada hewan juga ya berarti ya, Dokter. Nah, tadi udah sehat. Terus kalau misalkan hewannya udah tua gitu, Dokter, atau misalkan udah berumur, itu sebenarnya boleh nggak sih, Dok, untuk hewan kurban? Nah, ini sih menarik ya. Biasanya isu yang sering ditanya ini sama pembeli atau orang yang berniat melakukan ibadah Mm-mm. kurban. Nah, apakah hewan tua boleh atau hewannya terlalu muda boleh? Nah, ini kan kembali lagi, ini kan tujuannya tadi hewan kurban. Kita bicara hewan kurban yang hewan yang akan dipakai untuk ibadah sesuai dengan syariat Islam. Tentu dalam Islam sendiri itu sudah ada syaratnya. Salah duanya gitu yang menyangkut dengan hewan itu, pertama hewan itu harus sehat, tidak boleh cacat. Kedua, dia harus memenuhi usia minimal. Nah, kalau hewan kurban yang biasa dipakai itu kan kambing, domba, sapi, kerbau. Kalau kambing dan domba itu minimal usianya itu harus 1 tahun, baru bisa dipakai untuk kurban. Kalau sapi, kerbau itu minimal usia 2 tahun. Kalau unta itu minimal usia 5 tahun. Jadi tidak ada patokan berapa umur hewan itu tua atau enggak. Jadi enggak ada sangkut pautnya hewan yang akan dipakai kurban itu dia muda atau tua, tapi tergantung apakah dia memenuhi syarat minimal atau syarat utamanya, yaitu dia harus sehat dan sudah cukup usia. Nah, terkadang eh, kenapa dikhawatirkan, seringnya dikhawatirkan hewan tua itu eh, tidak dianjurkan untuk kurban. Kenapa? Ya memang karena hewan tua ini itu dia sudah menurun sistem pertahanan tubuhnya, dia sudah tidak fit atau paripurna lagi seperti hewan-hewan yang masih muda. Jadi sehingga dia akan lebih rentan sakit. Jadi dikhawatirkan itu sebenarnya. Tapi kalau hewannya tua tapi dia masih sehat, badannya bagus, kemudian nafsu makannya masih bagus, keadaannya fisiknya masih sempurna, itu tidak masalah untuk dipakai. Oke, berarti nanti
pas di prodi kedokteran hewan nanti belajar-belajar ilmu seperti itu ya, Dok? Apa di semester Iya. satu pelajari, Dok? Kalau Oh, seperti itu kita nanti belajarnya terkait di semester semester 3, semester depan itu sudah mulai belajar itu di mata kuliah kesehatan masyarakat veteriner itu nyangkutnya. Kemudian di semester 5 nanti ada hygiene hygiene pangan gitu. Nanti ada kita belajar seperti itu di mata kuliah tersebut. jadi buat masyarakat umum yang kayak bingung nanti, oh prodi kedokteran hewan apa sangkut pautnya dengan Idul Hmm. Adha? Pasti nanti masih mahasiswa, oh ternyata di semester 3 udah mulai-mulai belajar ya, Dok. Konsep-konsep dasar seperti itu ya, Dok, berarti ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus Dok, karena perkembangan zaman nih, Dok. Nah, kalau kita mau beli hewan kurban online, apa sih tips supaya nggak salah pilih nih, Dok? Kalau boleh tahu gitu. Selain tadi aku denger sehat, tapi kan ini online, Dok, gitu loh. Ah iya. Soal pembelian hewan secara online ini sekarang lagi ngetren ya sebenarnya. Mungkin karena pertama praktis, kemudian hemat waktu. Nah, tapi memang banyak sih sebenarnya hal-hal yang perlu kita waspadai agar nggak belinya zong nih hewannya. Hmm. Tentunya masih sama sih sebenarnya dengan belanja online ya. Pertama kita harus perhatikan platformnya itu terpercaya atau enggak. Bisa kita lihat dari rekam jejaknya, kemudian kita lihat testimoni dari pembeli sebelumnya yang sudah pernah beli dari toko tersebut. Kemudian kita cek juga apakah si platform ini tuh ada kerjasama nggak dengan lembaga resmi, misalnya dinas ataupun lembaga penjualan hewan kurban gitu, memang agen penjualan hewan kurban. Nah, itu bisa jadi salah satu pertimbangannya. Kemudian ketika membeli itu minta foto atau video real time-nya yang terkini hewan yang dijual itu. Jadi nanti di videonya itu minta video hewan lagi jalan, seperti apa jalannya, apakah dia pincang kan, nah, jalannya normal atau tidak. Jadi kita perlu video itu seperti itu. Kemudian video dia lagi makan, Hmm. makannya bagaimana, normal atau tidak, apakah dia semangat. Pokoknya video ketika dia sehari-hari itu penting. Kemudian tanyakan juga kepada si pembeli ini wajib sih biasanya kalau penjual online harus sertakan ada surat keterangan sehat si hewan, misalnya namanya SKKH, namanya surat keterangan kesehatan hewan, itu biasanya dikeluarkan dari dokter hewan. Nah, kemudian tanyakan kondisi fisiknya, usianya cukup apa tidak. Kemudian perhatikan lagi pengirimannya bagaimana, tanya pengirimannya itu seperti apa, apakah aman, apakah tes rawan atau menunjang ke kesejahteraan si hewannya gitu. Jadi itu penting. Kurang lebih seperti itu. Nah, lebih bagus lagi ya kita cari toko itu yang menjual dia yang bekerja sama dengan dokter hewan atau tim pengawas hewan kurban. Jadi ya beli online ini ya untung-untungan ya, tapi harus kita kritis dan teliti biar tidak tertipu. Jangan tergiur harga murah, tapi hewannya ternyata tidak layak kurban. Tuh, jadi konsep dasar sama seperti belanja online marketplace Hmm, ya, berarti ya. iya. Kayak live dulu nih, kayak live dulu gitu, dicek-cek. Oh, ini ilmu Mm-mm. saya pribadi, Dok, kalau mau belanja online hewan kurban. Nah, kita udah beli nih, Dok. Udah beli, udah sampai di tempat kita. Terus apa makanan terbaik supaya hewan kurban tetap sehat sebelum hari H penyembelihan, Dok? Perawatannya gimana? Makanannya bagaimana gitu, Dok? Oh ya, oke. Nah, ini penting nih makan ya. Yang namanya makhluk hidup ya semua asupan untuk organ tubuhnya, metabolisme dan segala macamnya itu kan berasal dari nutrisi yang masuk ya. Jadi makanan itu adalah yang faktor yang sangat penting. Nah, soalnya biasa nih hewan kurban itu kan apalagi dia dibeli dari tempat yang jauh misalnya diantar di tempat jauh, kemudian dia ditaruh tempat yang baru, dari perjalanan yang jauh yang lama, biasanya dia stres, kemudian cenderung kondisinya drop, apalagi kalau makanannya tidak dijaga. Nah, jadi kuncinya itu adalah makanan si hewan ini haruslah diberi makan yang cukup bergizi, kemudian bersih. Nah,
Rekomendasi makanan ya standar ya biasa diberikan pakan seperti dia biasa diberikan sebelumnya di tempat dia dipelihara. Kalau makanan sapi ya standar ya hijauan segar, bisa diberikan hijauan segar seperti rumput gajah, rumput raja, atau daun lamtoro, kemudian pelepah pisang. Pokoknya ini sebagai sumber sehat yang penting buat pencernaannya. Kemudian juga bisa ditambahkan konsentrat, bisa dikombinasi dengan pakan konsentrat, yaitu yang berasal dari dedak padi yang dedak halus atau bekatul ya nama lainnya, terus ampas tahu atau bungkil kelapa. Nah, konsentrat ini merupakan pakan yang tinggi protein ya, tinggi protein dan mengandung banyak energi karena energi itu kan dipecah dari protein salah satunya. Kemudian ini bagus untuk meningkatkan bobot dan stamina si hewan. Kemudian tidak kalah penting air. Hewan itu kan dikandangkan lama di dalam kandang, dia selalu dikandangkan, tidak dipelihara lepas lagi kalau hewan kurban. Nah, itu airnya haruslah selalu tersedia, tidak boleh habis. Nah, kemudian haruslah diganti setiap hari. Jadi hewan itu tidak boleh dibiarkan sampai dehidrasi. Kalau dehidrasi dia gampang terkena stres, kemudian lemas, jadi gampang terkena sakit. Nah, kemudian yang paling nggak kalah penting itu kandangnya harus bersih. Nah, kalau kandangnya bersih, jadi dia juga terhindar dari ancaman infeksi atau organisme lainnya. Kemudian dia dengan kandang yang bersih juga menghindari risiko dia akan stres atau hal lainnya gitu. Kemudian kalau dari pakan, hindari kasih makan yang sudah basi, kemudian hindari pakan rumput-rumput yang sudah berjamur dan atau yang sudah mulai berubah baunya atau berbau keasam-asaman. Kemudian pemberian pakan itu jangan dibiasakan memberi secara dalam jumlah besar secara dadakan gitu. Misalnya biasa dia diberi makan 2 kali sehari nih, pagi dan sore dengan jumlah yang normal. Tapi mungkin nih kadang males atau lupa nih kasih makan, dikasih cuman makan sekali, tapi dalam jumlah porsi yang double, itu tidak baik. Karena bisa ganggu sistem pencernaannya. Misalnya jadi nanti bisa diare kah, atau gangguan pencernaan lainnya. Kemudian hindari memberikan limbah-limbah dapur ya, misalnya makanan sisa manusia nih dikasih, jangan, karena itu bukan makanannya, karena itu bisa jadi sumber kontaminasi atau infeksi lainnya, membawa agen infeksi. Kemudian yang paling penting sih dari semuanya, jangan lupa kasih makan hewannya, jangan sampai hewannya kelaparan. Nah, itu sih yang paling penting. Iya. Paling penting banget. Ya, berarti hewannya jangan lupa dikasih makan. Sama kayak kita manusia, Hmm. bahwasannya kesehatan hewan itu tidak bisa kita lihat bahwasannya dia gemuk nih, gendut nih, masih aman nih, masih sehat. Enggak. Kesehatannya itu tidak bisa kita patokan dari badannya gemuk, bagus, atau gendut, tapi itu tergantung lagi bagaimana cara kita menjaga makanannya. Kalau makanannya dijaga dan bagus, insya Allah dia akan sehat sama kayak kita lah manusia. Kesejahteraan hewannya pun harus diperhatikan ketika mau membeli ataupun menyembelih hewan kurban ini. Nah, tadi kita udah bahas makanannya nih. Pasti banyak yang bertanya nih, berapa lama sih dok waktu ideal kita rawat hewan kurban sebelum disembelih? Berapa lama diperlukan? Oh, ya. Idealnya itu kalau bisa 3 sampai 4 minggu. Tapi minimal itu 14 hari lah. 14 hari atau sampai 2 minggu. Tapi maksimalnya, idealnya itu lebih baik 1 bulan sebelum hari H dikurbankan. Nah, kenapa? Biasanya kan hewan-hewan kurban ini bukanlah hewan yang dipelihara, hewan peliharaan si pemilik sendiri. Tapi biasanya kan dibeli memang dari tempat yang jauh untuk kurban gitu. Biasanya ada pengantarnya itu dari luar kota atau dari luar provinsi gitu. Yang mana si hewan ini itu dibawa dari tempat jauh yang selama perjalanan tentunya akan mengalami stres, kemudian nafsu makannya atau intake makannya pun pasti tidak terlalu bagus karena dia belum tentu dikasih makan teratur pada saat
di atas pada saat pengantaran. Dalam perjalanannya mungkin kadang ada yang berhari-hari atau ada yang berjam-jam. Nah, pasti si hewan itu pasti dalam keadaan stres. Nah, waktu-waktu selama 1 bulan ini itu kita gunakan untuk adaptasi. Jadi, udahlah dia dalam stres setelah perjalanan, kemudian dia harus menghadapi stres lagi, menemui tempat yang baru. Jadi, dia perlu adaptasi. Nah, selama adaptasi ini, itu kita bisa mengamati apakah si hewan ini kalau misalkan timbul masalah, misalnya kalau dia sakit atau dia sakit, lemas atau lain sebagainya, itu bisa kita cepat tangani gitu, bisa diobati dulu. Jadi ada waktu spare untuk mengobatinya sampai hari H untuk kurban. Selain itu, kalau misalnya nafsu makannya menurun, bisa kita koreksi. Kemudian jika kondisi bobot tubuh badannya, misalnya pada saat pengantaran, pasti dia makanannya tinggi, intake makannya tidak cukup. Jadi bisa jadi dia agak kurus pas sampai gitu. Jadi kita bisa perbaiki dulu bobot badannya. Kemudian pastinya ya adaptasi ini untuk mengurangi keadaan stres ya. Untuk menghindari apabila timbul masalah, kita bisa antisipasi dengan cepat sebelum hari H penyembelihan. Gitu. Jadi Oke. tidak fisik hewan ini bukan cuma merawat hewan ini ya dalam perawatannya sebelum hari H itu bukan cuma soal fisik saja, tapi kita juga perhatikan soal kesejahteraannya dan persiapan yang bersangkut paut dengan persiapan ibadah yang lebih baik. Jadi kalau kita sayang sama hewannya dan ibadah kurbannya pun jadi lebih sempurna karena itu kan jatuhnya ibadah ya untuk kita, untuk kita sendiri. Jadi perlakukanlah dia sebagaimana mestinya sesuai dengan standar kesejahteraan hewan. Gitu. Betul banget. Aku setuju banget sama pendapat Dokter Sucia, Dokter Hewan Suciha, karena ini ilmu baru bagi aku pribadi bahwa sebenarnya banyak aspek-aspek lainnya, Dok, yang harus kita perhatikan ketika mau kurban itu. Yang biasanya kayak ya udah kita bayar aja ke masjidnya atau dari lembaga-lembaganya atau mau beli online-nya. Tapi ternyata kayak waktu pun diperhatikan, tingkat stres hewannya juga diperhatikan, sehingga amalan kita pun atau ibadah kita pun juga sempurna nantinya. Nah, Betul. Dok, pasti dalam waktu 1 bulan itu, atau berapa waktu tunggu itu, eh, kan ada sakit atau sakit-sakit kecil nih tiba di di kurbannya tuh. Apakah boleh atau enggak sih, Dok? Seperti kayak hewan kurban ada luka sedikit atau kayak sakit kecil atau sebenarnya ini golongan penyakit kecilnya di sapi atau kambing apa nih, Dok, yang boleh buat kurban atau yang tidak boleh kayak gitu, Dok? Nah, kalau berarti dia luka atau sakit yang gimana sih yang boleh masih dipakai untuk kurban ya? Nah, ini tergantung jenis lukanya dan seberapa parah sakitnya. Hmm. Kalau balik lagi kita pasti menyesuaikan dengan syariat Islam ya. Kalau dalam Islam itu si hewannya itu harus dalam kondisi fit paripurna. Yang paling Hmm. sangat tidak boleh itu hewan itu cacat. Nah, Oke. jadi kalau hewannya tidak cacat nih, matanya utuh, organnya utuh, dia tidak pincang, itu boleh. Nah, kalau misalkannya dia sakit, misalkannya cuma sakit demam atau apa, demam itu masih bisa diobati ya, cepat dipanggil dokter hewan atau paramedis bisa diobati. Kalau misalkannya dia luka, kalau misalkannya lukanya cuma luka gores sedikit atau tergesek karena kandang, itu aman, masih boleh. Pokoknya intinya si hewan itu masih aktif, nafsu makannya bagus, kemudian tidak ada gejala infeksi dari penyakit menular ya yang berbahaya, atau tidak ada luka yang bengkak yang besar atau mengeluarkan nanah, itu masih aman. Pokoknya sakitnya itu tidak terlalu berdampak ke kondisi tubuhnya. Jadi dia masih bisa aktif bergerak, masih sehat. Jadi luka itu hanya boleh luka lecet yang tidak bernanah atau mengeluarkan darah, asalkan dia masih kuat makan, masih aktif, kemudian tidak cacat syarat utamanya gitu. Oke, jadi syarat-syaratnya harus terpenuhi ya, Dok. Nah, tapi ini, Iya. Dok, tiba-tiba nih, Dok, eh, apa ada nggak sih, Dok, tanda-tanda hewan kurban yang sebaiknya langsung diganti karena tidak layak, Dok? Tadi kan luka kecil ya, Dok. Tapi kalau apa nih nggak layak nih, pertimbangannya apa aja?
Nah, sebenarnya eh, di lapangan itu kan memang ada dari petugas dari dinas pertanian atau dinas kesehatan hewan yang sudah diterjunkan langsung biasanya untuk memeriksa hewan-hewan yang akan dikurbankan. Biasanya itu dia akan melakukan pemeriksaan itu 2 kali. Pertama Hmm. pemeriksaan sebelum dipotong, biasanya itu seminggu sebelumnya Hmm. atau beberapa hari sebelumnya. Kemudian juga nanti setelah dipotong juga diperiksa, pemeriksaan postmortem namanya. Itu juga Hmm. sudah diperiksa sama si paramedis yang diterjunkan ke lapangan. Nah, jadi nanti pemeriksaan yang antemortem tadi yang sebelum menyembelihan itu kan nanti akan diperiksa sama si paramedis apakah si hewan ini layak atau tidak nih untuk disembelih. Jadi nanti ada yang berwenang yang menentukan bahwasanya hewan ini layak untuk disembelih atau tidak. Nah, kemudian selain nih kita bergantung dengan misalnya ada yang orang dinas yang diturunkan langsung untuk memeriksa tersebut, tentu kita juga perlu mengetahui ya tanda-tanda hewan yang tidak layak dikurbankan ini sebagaimana sebatas sepengetahuan kita sebagai orang awam saja. Misalnya kalau orang medis itu tentu dia lebih paham bagaimana detailnya, bagaimana cara ngeceknya dan lain. Nah, misalnya ya hal yang kentara sebagai kita yang orang awam bisa kita lihat, pertama ya tadi hewan itu tidak boleh alat organnya itu harus lengkap, misalnya matanya tidak boleh buta sebelah atau buta Hmm. total itu tidak boleh. Itu memang harus diganti karena tidak layak untuk dikurbankan karena tidak sesuai dengan syariat. Kemudian pincang parah itu harus diganti. Kemudian hewan yang terlalu kurus, kurusnya ini misalnya tulangnya menonjol sampai menonjol, tulang rusuknya kelihatan, kemudian dia lemah. Nah, itu harus diganti. Kemudian apabila dia sakit berat atau demam berat ya, misalnya suhunya di atas 40 derajat Celcius, disertai dengan misalnya dia batuk, diare, kemudian nafas tersengal-sengal. Kemudian hewan-hewan yang sekarat, sakit parah yang sekarat misalnya itu tidak boleh juga. Kemudian hewan yang rubuh, maksudnya itu hewannya masih hidup tapi dia sudah tidak bisa berdiri atau mas Oke. tubuhnya itu tidak boleh. Kemudian ya ada luka besar dan bernanah. Nah, ini tidak boleh karena nanti akan menurunkan kualitas dagingnya. Kemudian alat kelamin atau alat reproduksinya masih masih lengkap. Misalnya kalau pada hewan jantan testisnya hanya satu, itu tidak boleh, harus diganti. Jadi harus lengkap. Jadi tidak boleh ada yang cacat. Kemudian yang harus diwaspadai, nah penyakit, terdapat penyakit menular. Hmm. Misalnya yang lagi marak sekarang itu seperti PMK ya, penyakit Hmm. mulut dan kuku, kemudian SE, septikemia epizootika. Nah, itu kan penyakit hewan yang menular yang berbahaya bagi hewan. Nah, ini perannya mungkin lebih ke paramedis ya. Jadi kalau hewan yang terkena penyakit menular ini juga ada standar kriterianya. Oke. Ada kriteria berat dan ringan. Jadi kriteria berat dan ringan ini kayak orang medis yang akan menentukan apakah dia walaupun tertular, kalau dia masih kriteria ringan masih bisa dipakai, tapi kalau dia sudah kriteria berat harus diganti. Gitu. Oke, jadi meskipun kompleks menurut saya, tapi itu adalah kriteria yang harus kita penuhi ya dok, agar mendapat Mm-mm. hewan yang sehat dan juga berkah buat ibadah kita ya dok. Nah terus dok tadi dokter nyebut PMK. Nah sebenarnya selain PMK, apa saja penyakit hewan yang harus atau perlu diwaspadai menjelang kurban nih dok? Gitu. Apa nih dok kalau boleh tahu nih? Kayak yang nah tadi kan selain PMK ada SE ya, septikemia epizootika. Nah, ini lagi marak nih kebetulan saya tadi lagi habis Hmm. ini masih Zoom sih sebenarnya lagi bahas itu. Bahwasannya ini SE, penyakit SE, septikemia zootika itu ditandai dengan hewannya biasanya ada pembengkakan di leher, kemudian dia ngorok gitu. Itu biasanya sering terjadi menyerang kerbau. Nah, itu juga berbahaya. Nah, sering muncul sekarang lagi marak. Kemudian selain penyakit itu juga penyakit radang limpa ya, ditandai dengan peradangan pada limpa itu penyakit antraks. Nah, kalau antraks ini berbahaya, dia itu bisa menular ke
manusia melalui kontak langsung ataupun dikonsumsi. Nah, ini benar-benar hewan yang tidak bisa dipakai kontak. Berbeda Hmm. dengan PMK sama SE tadi, dia memang ya, penyakitnya menular, tapi dia tidak zoonosis, dia hanya menular sama hewan. Jadi tidak Hmm. berbahaya bagi manusia. Jadi makanya ada standar kriterianya dia yang kategori manakah sampai dia masih boleh dipakai atau tidak gitu. Jadi ada kriterianya. Kemudian penyakit misalnya skabies ya. Kalau skabies parah, kulitnya udah rusak semua. Skabies ini kurap ya disebabkan oleh ektoparasit. Jadi udah parah kulitnya rusak untuk skabies itu sering tuh biasanya pada hewan-hewan ya terkena skabies. Kemudian yang paling umum nih cacing hati, fasciolosis. Nah, Hmm. cacing hati ini biasanya gejalanya lesu, kurus tuh anemia dan perutnya besar. Nah, dia kalau kena penyakit ini si cacing ini hanya merusak organ hati biasanya dia bersarang di organ hati. Jadi dagingnya itu masih tetap halal, cuman nanti bagian hatinya yang terkena cacing itu sarang cacingnya itu dibuang atau hewan yang positif ini hatinya itu tidak dipakai atau dibuang. Jadi Ya. bagian organ dan daging lainnya itu masih boleh. Kemudian penyakit lumpy skin disease. Nah, penyakit lumpy skin disease ini juga sering ditemui. Biasanya itu ditandai dengan ada benjolan-benjolan atau nodul-nodul di keras di permukaan kulitnya. Biasanya itu kalau yang masih boleh dipakai, kalau cuma benjolan itu cuma satu, habis itu dia tidak terbuka atau tidak mengeluarkan nanah. Tapi kalau benjolannya itu sudah banyak, habis itu membentuk luka sampai besar dan memenuhi seluruh tubuh itu tidak dianjurkan hewan yang itu dipakai. Kemudian satu lagi hati-hati sama penyakit yang juga sering nih biasanya pada domba, kambing itu penyakit keropeng menular disebut dengan spontaneous eczema atau ORF atau sore mouth. Itu biasanya tuh dia ada keropeng di pinggir bibirnya. Nah, ini berbahaya nih. Kalau ini tuh nular ke manusia, dia zoonosis. Jadi setiap hewan ini dagingnya masih aman dimakan, cuman pada saat penyembelihan itu harus hati-hati. Jadi si yang nyembeli harus pakai sarung tangan agar Oke. tidak tertular sih ke manusianya. Nah, itu sih beberapa penyakit yang paling sering ditemui di lapangan untuk pemeriksaan Hmm. hewan kurban. Oke. Nah, tadi kita udah bahas dari awal. Dari cara pesannya, mengetahuinya, risetnya, terus kita udah bahas tentang gimana ngerawatnya. Nah, sekarang nih dok, penyembelihan hewan kurban itu gimana ya dok, supaya hewannya nggak menderita dan sesuai dengan syariat berdasarkan ilmu kedokteran hewan dokter. Itu yang baiknya bagaimana tuh dokter? Oke. Penyembelihan sesuai syariat ya pertama kan tadi harus ya pastinya harus sesuai syariat. Kemudian selain syariat kita juga harus perhatikan si keserawannya. Hewannya Mm-mm. ini itu tidak menderita atau minim dari rasa sakit. Jadi pertama si hewan itu harus kita perlakukan dengan lembut. Nah, jangan akan biasa nih sering terjadi ya, sering kelihatan di tempat kurban itu hewannya diseret dengan kasar atau Mm-mm. tidak mau nurut itu dipukul atau bagaimana dan seperti itu. Itu ya sebaiknya dihindari. Nah, Hmm. kenapa terjadi adanya hewan agresif dan sebagainya macamnya seperti itu? Itu kebiasaan biasanya karena hewan itu baru datang dan langsung disembelih di hari H. Nah, itulah penyebabnya. Jadi makanya dihindari kalau hewan itu harus diadaptasi dulu. Jadi Iya. dia masih dalam keadaan stres, pas datang dia langsung apalagi Hmm. apalagi satu misalnya dia nih lihat nih rame-rame dia makin stres, makanya menyebabkan dia agresif nih biasanya. Kemudian hindari hewan yang belum disembelih itu, hindari jangan sampai dia melihat proses penyembelihan temannya di depan matanya. Itu juga berpengaruh ke psikisnya. Itu dia akan membuat dia stres. Kemudian uh, selain itu yang untuk mengurangi rasa sakitnya, kita harus gunakan alat-alat yang tajam ya dan yang sesuai. Pisaunya itu harus sangat tajam, kemudian panjang dan sangat mampu memotong tiga saluran utama yaitu saluran pencernaan, saluran pernapasan dan pembuluh darah. Jadi pisaunya itu haruslah tajam. Jadi pemotongan itu jadi berlangsung dengan cepat, jadi juga minim rasa sakit.
Kemudian dilarang mengasah pisau di depan hewannya. Nah, ini juga bakal mengganggu psikis dari si hewannya. Kalau Oke. mengasah pisau di depan hewannya. Oke. Kemudian ya selanjutnya ya ikuti pada saat menyembelih ya harus sebut dengan nama Allah, ya Bismillah dan Allahu Akbar gitu kan. Kemudian penyembelihan haruslah dengan satu kali gerakan cepat dan tepat untuk meminim rasa sakit. Kemudian hewan haruslah eh, mati secara perlahan, maksudnya itu haruslah keluar darahnya sempurna. Jadi dia mati karena tadi sudah dipotong 3 saluran, jadi darahnya terus keluar dengan sempurna. Dan tiga saluran ini tuh menyebabkan kehabisan darah dan harus dipastikan si hewan ini tuh benar-benar sudah mati. Jadi matinya ini bukan berarti dia tidak bergerak, berarti dia mati, tapi terkadang sering kejadian sebenarnya si hewan ini itu belum mati secara sempurna ya. Secara mati secara sempurna ini adalah maksudnya hewan itu sudah mengalami kematian otak. Nah, Oh, caranya kita ngecek dia sudah kematian otak itu bukan dipencet atau dipukul dia tidak gerak lagi, tapi ceknya itu dengan melihat refleks korneanya dengan oh, cara uh, uh, nanti dekatkan satu jari ke arah matanya. hmm. Kemudian kalau dia berkedip, berarti dia belum mati secara sempurna. Berarti otaknya masih aktif. Kalau otaknya masih aktif, dia masih tetap akan merasakan rasa sakit. Jadi kalau dia masih itu, tunggu saja sampai dia mati secara sempurna. Nanti biasa nih kalau orang yang belum tahu nih, belum dia nggak tahu dia udah mati total atau belum, biasanya langsung dikuliti. Jadi Ah, dia bakal terjadilah pengulitan pada saat masih hidup-hidup. Nah, itu sangat-sangat menyakitkan karena dia masih aktif saraf-sarafnya karena otaknya belum mati. Kemudian tempat lingkungan kita melakukan penyembelihan itu haruslah lingkungan yang bersih dan aman. hmm. Jadi pada pemotongan itu lingkungan harus bersih, harus dialas. Kemudian daging itu yang sudah dipotong itu janganlah ditaruh di tempat yang misalnya di tanah, di lantai, misalnya Hmm. ditaruh di alas, atau di tempat yang ditinggikan gitu. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Oke, berarti ini ilmu baru lagi nih, banyak ilmu-ilmu baru bagi saya yang bisa saya terapkan sebagai masyarakat umum. Bagi yang nonton nih pasti kayak, oh berarti kalau ngecek hewan udah mati itu khususnya sapi ya dok, sapi Mm-mm. kambing kayak gitu, harus cek matanya dulu, tunjuk. Kalau masih berkedip, berarti itu masih masih aktif ya otaknya Mm-mm. berarti. Mm-mm. Itu harus teknoks banget nih buat para buat saya pun. Nah, terus nih dok, ini lebih mengerucut lagi nih dok. Apa sih sebenarnya kaprah yang sering terjadi dalam memilih hewan kurban terkait penyembelihan? Khususnya di daerah Sumatera Barat nih dok. Atau dokter pernah dengar-dengar nih atau cerita seru atau cerita yang bagusnya atau yang tidak bagusnya ketika berhubungan dengan hewan kurban di daerah Sumatera Barat. Oke. Nah, biasa sih ya, kalau salah kaprah memilih hewan kurban itu ya sebagai orang awam biasanya pasti lihat dari kondisi hewannya gemuk, besar. Nah, Hmm. biasanya pasti dikira hewannya bagus nih, ukurannya gede, badannya besar. Tapi lupa ngecek apakah hewannya itu ukurannya aja yang besar, tapi umurnya entah sudah cukup apa belum gitu. Hmm. Kemudian lebih mementingkan uh, besarnya, gemuknya hewan daripada kondisi fisiknya, misalnya kesehatannya gitu, kesehatan si hewannya. Jadi biasanya itu lebih orang-orang pasti cuma lihat dari fisiknya, cuman tidak aware ke si hewannya itu sehat atau tidak, atau dicek dulu kesehatannya sama orang yang lebih paham gitu. Oke. Kemudian uh, gemuk itu tidak selalu menjamin bahwasannya hewannya sehat. Nah, biasa-biasanya nih sering terjadi bahwasannya pada saat hari-hari mendekati kurban itu sering terjadi overfeeding namanya. Jadi Oh. karena nih mau kurban, jadi hewannya Hmm. dikasih makan banyak-banyak biar cepat naik berat badannya misalnya. Jadi itu sering terjadi tuh overfeeding kayak gitu. Nah, overfeeding itu kan tadi kan lumayan berisiko bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan lain. Jadi hewannya itu belum tentu sehat. Hmm. Kemudian tadi ya umur yang kadang mungkin yang tidak yang terabaikan terkadang.
Kemudian cara lihat umur itu kita bisa cek sebenarnya dari giginya. Oke. Kalau ya dari gigi. Kalau hewan itu kan dia ruminansia ya, kayak kambing, sapi, itu dia cuma punya gigi depan, itu gigi bawah. Dia tidak Mm-mm. punya gigi seri bagian atas, dia cuma punya gigi seri bagian bawah. Nah, cara cek umurnya itu kita bisa lihat gigi seri bagian bawahnya itu yang di depan, yang dua itu sudah berganti menjadi gigi permanen. Nah, kalau pada domba itu tandanya dia sudah berumur 1 tahun. Kalau pada sapi dan itu dia berarti sudah umur 2 tahun atau 1 tahun lebih gitu. Nah, Oke. jadi umur itu penting kita itu. Kemudian sering diabaikan apakah ada surat keterangan sehatnya atau tidak. Nah, perlu cek nih, ada nggak sih hewannya surat keterangan sehatnya. Apalagi misalnya hewan-hewan yang dibeli dari tempat yang jauh ya, itu kan Mm-mm. dikirim dari tempat itu sebenarnya kalau dalam perjalanan itu kan dia harus melewati proses izin dari namanya lembaga karantina ya. Kalau memang dalam perjalanan luar kota itu ada instansinya itu karantina pertanian gitu. Biasanya itu yang setiap hewan yang masuk ke daerah lain atau diantar ke tempat lain itu dia harus punya surat-surat lengkap, surat keterangan sehat dan lain sebagainya harus lulus cek dari badan karantina seperti itu. Jadi harus punya tuh. Tapi biasanya jarang ya, tidak jarang sekali ada hewan-hewan yang punya punya surat-surat izin seperti itu. Nah, biasanya ya cuma diantar lewat darat ya langsung diantar begitu saja, tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Apalagi biasanya hewan-hewan tanpa surat lengkap itu bisa dicurigai ya, biasanya kita tidak bisa jamin apakah dia dari daerah yang bebas dari penyakit menular atau tidak. Nah, bahayanya di situ kalau dia berasal dari daerah yang terjangkit penyakit yang menular, misalnya PMK dan lain sebagainya, itu nanti dia akan menjadi agen pembawa, akan menularkan penyakitnya itu ke hewan yang lain di tempat yang baru gitu. Jadi penting sih sebenarnya lihat cek surat kesehatan. Kemudian habis itu nggak cari tahu dulu biasanya orang sini belinya itu hewannya itu daerah mana, dari mana, provinsi mana gitu. Mm-mm. Apakah di daerah itu misalnya aman nggak sapi-sapinya atau kambingnya, dombanya gitu. Itu sih yang paling sering. Kemudian satu lagi tergiur harga promo murah ya. Diskon Tergiur harga, super. iya. Tergiur harga promo murah, badan besar, gendut, terus harga murah. Nah, biasanya tergiur dengan itu. Tapi merupakan aspek yang penting tadi sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagai hewan kurban tadi. Biasanya gitu sih. Itu Oke, umumnya. oke. Jadi itu ilmu baru juga buat saya buat aware sebelum memilih atau kasih tahu nih buat teman-temannya atau rekan-rekan saya sebelum memilih hewan atau menyembelih hewannya. Nah, terakhir nih dok, sebelum kita mengakhiri sesi kita yang mengenai bahas tentang hewan kurban. Kita udah bahas tadi tentang nyembelihnya, udah bahas tentang cara memilihnya, riset hewannya. Nah, terus gimana sih dok kan kita udah nih. Bagaimana kita membedakan mendapatkan daging yang sehat dan tidak terjangkit penyakit nih dok? Setelah kita terima nih, biasanya kalau di daerah saya tuh dapatnya dari musala atau masjid bagiin. Saya taunya ini dagingnya sehat atau tidak bagaimana ya dok? Oke, eh, sangat bisa sih kita lihat dari si dagingnya. Karena kalau daging yang sehat itu dia akan dagingnya itu teksturnya itu empuk, warnanya itu kalau pada sapi ya merah cerah alami, kemudian baunya itu tidak berbau asam gitu atau tidak terlalu anyir biasanya. Kita bisa pastikan dari warna, tekstur sama bau gitu. Kalau dari segi daging kita hanya bisa perhatikan itu. Nah, kemudian sebenarnya tidak selalu melulu hewan itu sakit ya biasanya dengan kadang stres juga dapat mempengaruhi penyembelihan stres sebelum penyembelihan itu juga dapat menyebabkan perubahan pada daging. Jadi daging itu nanti nanti akan menyebabkan yang namanya itu PFD namanya. DFD itu merupakan kondisi di mana si daging itu akan teksturnya itu terasa keras, kemudian warnanya itu kadang gelap,
warna merah pekat, ya gelap, lebih gelap, kemudian atau pucat. Kemudian eh, kulit dagingnya itu kering gitu. Nah, di SD itu kepanjangannya di dark film dry. Nah, ini jadi tidak selalu hewan sakit ya. Jadi kalau hewan yang disembelih stres sebelum penyembelihan itu juga berpengaruh ke dagingnya. Jadi dagingnya jadi keras, teksturnya keras, warnanya menjadi merah pekat atau gelap atau pucat, kemudian berbau lebih amis, kemudian juga kadang pH-nya itu tinggi atau terlalu rendah. Jadi sehingga daging ini lebih gampang atau lebih cepat rusak atau busuk ketika disimpan. Gitu. Dia pengaruh juga. Oke. Oke, jadi Kemudian ya, kemudian kalau tadi ya, kalau misalkannya kalau dari segi daging itu, kalau dari organ jeroan dan lain-lain, ya pastinya kalau hati, jadi tidak ada cacing. Kalau misalkan kalau cacing fasciolosis itu tergantung sih. Kadang dia bisa terlihat ada sarangnya, kadang kadang tidak. Jadi kita mungkin orang awam tentu tidak tahu ya. Tapi nanti itu tugasnya pemeriksa di lapangan yang akan memeriksa apakah sih organnya itu layak atau tidak. Tapi kalau sebagai kita orang awam, kita cuma bisa perhatikan di daging itu dari warna, tekstur, sama baunya. Gitu. oke, jadi sebenarnya meskipun sulit, tapi saya rasa tuh udah lengkap banget nih ya. Cara-cara, cara riset, cara ngerawat, mengetahui, cara nyembelih, dan juga kayak kita ketika udah menerima daging pun kita udah tahu nih mana daging yang sehat, mana daging yang tidak ketika bersama dokter hewan Sucia. Nah, terakhir nih dok, sebelum kita tutup sesi kita, kita mau pengenalan dulu ya dok, atau ada yang Hmm. bertanya-tanya. Nah, Hmm. kedokteran hewan UNP sendiri udah mau ke angkatan kedua ya dok, ke Iya, tahun insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi buat yang lain nanya, bagaimana sih caranya? Nah, caranya masuk ke SPMB di spmb.unp.ac.id. Nah, nanti pilih tuh di mandiri, di jalur mandiri tingkat sarjana. Nah, nanti tuh kita bisa milih ya, Dok. Nah, ada dua jalur nih, ada jalur mandiri dan jalur prestasi. Nah, terakhir nih dok, ini benar-benar terakhir. Dari tadi saya ngomongnya terakhir-terakhir mulu ya nih dok. Hmm. Terakhir, satu atau sepatah atau dua patah kata atau beberapa kalimat buat Camaba Kedokteran Hewan FKUMP tahun 2025. Siapa tahu nih ada yang lagi nge-spill nih, oh nanti nih bakalan dosennya dokter hewan suci nih. Apa nih yang harus disiapkan atau apa nih bakalan apa nih spill-spill dari sekarang gitu loh, dok. Oke, bagi Camaba ya yang akan masuk ke kedokteran hewan nanti, saya mengucapkan selamat dulu bagi yang sudah resmi bergabung ke FKUNP di Prodi Kedokteran Hewan ya. Yang perlu dipersiapkan tentunya pertama mental. Hmm. Mental sebagai calon dokter hewan itu harus kuat. Kemudian karena sesuai ya dengan pasien yang akan kita hadapi itu uh, bukanlah makhluk yang berakal. Gitu. Jadi Hmm. kalau tidak berakal tentu risikonya tinggi. Jadi dia tidak bisa kita perintah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian mental dulu kuat. Kemudian ya selain mental harus siap dalam segala tantangan pada saat belajar nanti. Kemudian perlu saya spill sedikit Hmm. di perkuliahan kedokteran hewan kita ini ya memang uh, agak itu ya lebih cepat daripada kurikulumnya itu sebenarnya agak lebih cepat daripada kurikulum universitas lain. Jadi di mana mata-mata kuliah dasar di semester awal itu sudah lebih diminimalisir. Jadi di semester awal itu sebenarnya sudah langsung masuk ke mata kuliah yang kedokteran hewannya. Kalau misalkannya di kampus lain itu beberapa masih ada mata kuliah yang dasar, misalnya biologi dasar, fisika dasar. Sedangkan di kedokteran UMP, kedokteran hewan UMP itu tidak ada lagi. Jadi dia memang sudah langsung terjun masuk ke pembelajaran medis kedokteran hewannya gitu. Jadi siap-siap mental, jangan shock nanti. Jadi Hmm. harus siap belajar menyesuaikan diri. Kemudian
uh, yang paling penting step itu temukan cara belajar yang paling efektif untuk diri kamu gitu. Oh, Jangan ikut-ikutan orang nih belajarnya kayak gini, kamu tiru. Ternyata tidak sesuai. Jadi carilah cara belajar yang paling efektif, yang sesuai dengan kamu. Kemudian jangan jadikan pelajaran itu dianggap semuanya susah. Carilah cara-cara yang paling menarik untuk belajar gitu. Jadi buatlah pelajaran itu semenarik mungkin bagi kamu dan dengan cara sendiri gitu. Ya paling tadi mental ya, kemudian siap uh, waktu, jam begadang, jam tidurnya terpakai atau dan lain sebagainya ya cuma itu. Waktu, mental, uh, pertama itu lagi ya, uh, siap lahir dan batin untuk oke. menjalani pendidikan ya. Oke, sip. Kita berdoa semoga Camaba Kedokteran FKUNP tahun 2025 udah di-spill nih dari jauh-jauh hari. Kabarnya perkuliahan akan mulai 25 Agustus 2025. Jadi yang mau cek-cek, oh dosennya ada Dokter Sucia atau dokter-dokter lain, bisa kepo-kepo di sosmed FK kedokteran UNP ya. Nah, saya rasa udah 1 jam nih dok. Kita udah bahas mengenai seluk-beluk mengenai hewan kurban dan kita harap informasi yang cuma 1 jam ini sangat bermanfaat bagi para pendengar nanti dan nanti video ini atau IG Live ini akan di-share di sosial media UNP seperti Instagram, Tweet, dan juga YouTube. Jadi bagi yang ketinggalan, jangan takut, nanti ada. Jadi mau lihat nih, oh apa aja nih ketakutan sama. Nah, akhir kata, saya Ade dan juga Dokter Suci, Dokter Hewan Suci ya, undur diri dan sampai jumpa. Dan terima kasih ya dok buat waktunya, buat pribadi saya kayak, oh ternyata cek hewan seperti ini, cek makanannya juga seperti ini. Itu ilmu ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya ya dok. Iya. Eh, saya kan sampai jumpa di Talk FKUNP episode selanjutnya bahkan ada kita akan mengundang narasumber-narasumber yang kece lagi. Nah, sampai jumpa dan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Dokter Sucia buat waktunya. Iya, sama-sama deh. Jangan bosan kalau Assalamualaikum. Iya, diajak narasumber. Oke, makasih dokter. iya, Sampai jumpa sama-sama. lagi. Pamit, Pamit pamit dulu. ada. Iya.